masalahnya gini kan, kita sebagai orang asing, kita kadang nggak bisa dapat informasi itu secepat mereka kan. Hmm. Otomatis mereka share-nya pakai bahasa Jepang gitu. Kadang kita punya limit buat ngerti apa beritanya. Ketika kita udah ngerti beritanya, misalnya pas panik buying itu barang-barang udah nggak ada gitu. Halo Ya, Sigit, apa kabar? halo, baik Halo, Kak, apa eh, kabar? baik. Mungkin Baik perkenalan dulu baik. kali ya, buat yang belum tahu sekarang tuh kamu lagi tinggal di mana, di daerah apa gitu, udah berapa lama tinggal di situ gitu. Oke deh. Gue Sigit, manggilnya apa nih? Boleh apa aja, Aja ya. Gue aja. Sigit, gue Sigit sekarang lagi tinggal di Chiba. Chiba tuh nama prefecture gitu kan. Mm-mm. Tapi tepatnya di kota Matsudo. Jadi Matsudo itu kayak perbatasan antara Chiba sama Tokyo. Jadi gue tuh lebih dekat ke Tokyonya dibanding Chibanya. Gue di Lumayan ini sini dong, bukan suburb gitu, lebih kayak city gitu dong dia berarti. kayak satelit city sih ya. Hmm. Satelit city gitulah. Sebenarnya nggak terlalu yang eh nggak terlalu yang desa-desa banget, tapi Mhm. masih banyak nature-nya gitu. Oh, asik-asik. Iya. Udah Gue di berapa lama? sini, Mhm. gue di sini sekolah, tapi kebetulan udah kelar. Mhm. Udah 5 tahun, lama banget. Gila, time flies ya. Gue juga baru sadar, gila. Udah 5 tahun aja lu di sana. Tetap, iya, gue plannya tuh kayak cuman 2 tahun kali ya cukup gitu. Anjir keenakan tiga Keenakan. tahun lagi nambah deh. Ini juga kemarin baru lulus kan Maret Maret 2020 ini kan. Heeh. Pas Maret itu kebetulan pas lagi corona, lagi Iya. ini puncak-puncaknya juga gitu. Iya, Ini congrats ya. ya kongres buat lulusnya dan coronanya. Terus gak ada graduation dong kalau kayak gitu. Kebetulan di gue itu kan pas baru lulus pas belum lulus itu kan baru lagi hype-hype-nya tuh si corona di Jepang. Hmm. Sekitar bulan sebenarnya dari Februari itu udah mulai rame, cuman mungkin di sini belum terlalu apa ya. Februari itu orang masih kayak pada santai gitu. Nah, jadi Hmm. pas graduation biasanya kan ada skala universitasnya gitu loh. Nah, Oh. gue tuh ini cuman skala fakultas. Jadi lebih Oh. kecil gitu Iya, iya. skopnya. Jadi lebih dikit Jadi juga orangnya. ya, tapi tetap ada seremoni. Hmm. Kalau di sini tuh pas udah hit itu bener-bener semua graduation tuh dibatalkan gitu. Ada yang diundur jadinya tahun depan, tapi Hmm. kebanyakan dibatalkan dengan alasan karena biasanya kalau graduation kan orang tua mau datang ya, Bo, ya. Nah, Iya, sedangkan kita bordernya ditutup. Terus gimana dong orang tuanya iya. datang, nggak bisa kan. Jadi semuanya rata-rata dibatalin sih. Bahkan nggak event kayak di Indonesia lebih keren menurut gua. Ada versi online-nya lah, versi drive-thru-nya lah, yang gini terus jalan. Itu keren banget sih. Kalau di sini tuh graduation kan nggak begitu yang apa sih seremonial rame gitu kan. Hmm. Jadi yang datang rata-rata cuma mahasiswanya doang. Jarang banget yang ada sama orang tuanya gitu. Jadi kemarin Oh, pas ada si corona virus ini, kayak mereka ya udah biasa aja. Memang biasanya juga kayak orang tuanya nggak datang gitu ke acara-acara gini. kok Jadi sepi ya ya rasanya? iya, jadi nggak semewah, nggak tahu ya negara lain atau even di Indonesia kan kita kan sampai acaranya gede-gedean kan. Kalau di sini Iya, kayak gitu. kayak biasa aja gitu ya, kayak itu cuma satu tahap aja di dalam hidup lo, terus ya Ya udah satu gitu. tahap dalam hidup lu lulus, oke udah gitu selalu Sudah lu cari kerja datang gimana? Sangat humble dan sederhana ya. Oke, oke. sederhana, efisien banget sih. Oke, oke. Bener-bener. Nah, waktu lagi coronanya itu, berarti itu sekitar mulai booming tuh Maret ya di Jepang ya? Iya, Itu iya. tuh kayak apakah langsung banyak kasusnya atau kayak misalnya di sini tuh mereka, udah wanti-wanti. Jadi, border-nya udah ditutup duluan, tapi waktu kasus pertama tuh baru 2 minggu kemudian baru ketahuan gitu, terus baru pada panik gitu. Jadi naiknya tuh lumayan agak
agak nggak terlalu gini sih, nggak kayak Indonesia kan langsung kayak gini kan. Iya Kalau iya iya. Jepang tuh kayak gimana? Kalau di Jepang sendiri, kan sebenarnya di Jepang tuh agak dilema ya, Hmm. karena kan 2020 ini mereka menyambut Olimpik kan Iya, seharusnya. Pembukaan Olimpik itu tepat harusnya hari ini deh kalau nggak salah. ya ampun. Jadi Tanggal 24 Juli ya? ya hari ini itu kan sebenarnya lagi libur nasional. Libur Hmm. nasional, apa namanya, libur sports day gitu loh. Hmm. Jadi sports day ini biasanya dipakai buat, anak-anak sekolah atau event-event keolahragaan. Nah, kebetulan pas Olimpik. Jadi pas ada coronavirus ini menurut gue sih pemerintah Jepang tuh agak lambat menanggepinnya. Karena gue ngerti karena mereka punya event gede, Iya. terus dilemanya gimana nih, nggak mungkin kayaknya nutup negara. Sampai ini kan agak lambat ya buat nge-lockdown sendiri. Hmm. Jadi, mereka mereka baru, apa namanya, eee, baru nge-lockdown-nya itu kalau nggak salah sekitar Maret akhir deh. Maret Cukup akhir tuh lama ya? baru mulai. Iya cukup lama, tindakannya agak lama. Baru mulai nutup, apa namanya, turis-turis masuk gitu. Itu yang sakit udah banyak dong ya? Kalau misalnya itu pun angka angka pastinya tuh nggak disebarin secara blak-blakan gitu loh, nggak kayak di Hmm. Indonesia kan langsung ketahuan banyak gitu ya. Iya, iya. Di sini pun sebenarnya kalau misalnya mau tes pun agak mahal Oh, dan tidak agak sulit digratisin? prosedurnya, tidak ter-cover sama asuransi. Kalau Oh. tidak salah tidak ter-cover secara asuransi. Dan produser, prosedurnya tuh agak lama. Prosedurnya Oh. agak lama, jadi kalau misalnya memang udah ada, apa namanya, tanda-tanda si Covid itu baru mereka gercep gitu. Kalau misalnya masih panas gitu-gitu, mereka bisa nyuruh karantina selama 2 minggu gitu kan. Jadi setelah 2 minggu itu Serem masih juga gitu ya? baru iya makanya. Oh. Agak lama sih, agak telat banget. Oke. Jadi yang kita pikir Jepang juga agak tanggap, cuman di sisi lain karena dilema si Olimpik ini, kan masih Mhm. dilema mereka mau ngelanjutin atau Iyalah. bakal diundur depan kan. Olimpik tuh Jadi ya sedunia kan berarti eventnya tuh iya gede makanya, kan. Sayang banget lah mereka pasti. betul betul. Mhm Panik mhm. nggak sih? Panik nggak sih kalau warganya? Kalau misalnya sepengalaman gue sih, gue kan sekarang lagi kayak part-time job gitu kan. Jadi Mhm. banyak lumayan orang-orang lokal, kadang gue suka nanya, "Gimana sih kalian sama si coronavirus ini?" Mhm. Mereka juga dilemanya adalah mereka kan setelah, Maret itu biasanya April April itu kan tahun ajaran baru. Mmm. Jadi biasanya sekolah tuh udah mulai buka. Nah, jadi pas April itu sekolah semuanya ditutup, terus kampus ditutup, terus yang kerja juga kan mulai work from home. Iya. Mereka dilemanya itu karena mereka harus kerja juga, terus juga mereka harus apa, nuntun anak-anaknya buat online, apa, Oh. study online gitu. Iya, Mhm. mereka juga di sini nggak terbiasa dengan pakai Zoom gitu-gitu kan. Pasti sih. Iya, jadi kayak semuanya sih rata-rata menurut menurut gue kayak sama sih, hampir sama ininya, responnya gitu. Mmm. Karena mereka harus bisnis, Terus juga harus gue di rumah. mikirnya kayak biasanya kalau rumah-rumah orang Jepang itu kan mereka sangat minimalis ya, kayak bener-bener, padet satu sama lain gitu. Gue ngebayangin kayak satu keluarga di rumah semua, terus ada yang kerja, ada yang sekolah. Cuman mungkin untungnya karena populasi Jepang itu kan nggak sebanyak Indonesia ya, jadi Eee, mungkin satu rumah tuh paling berempat, berlima mhm, kayaknya udah termasuk banyak gitu. Jadi mmm, jarang sampai yang bertujuh atau berenam gitu. Jadi mhm, sekeluarga tuh mungkin berempat, kayak ayah, ibu, anak 2 gitu, betul, gitu betul. sih. Kayaknya nggak bakal sepadat itu gitu, masih Oke. terkontrol lah sih. Kalau dari segi preventif untuk coronanya sendiri kayak mereka tuh pakai Mmm, masker nggak sih orang Jepang? Kalau di sini tuh ya, bahkan mhm, sampai, udah banyak kasusnya, udah seratusan. Gua waktu itu sempet Februari gua masih agak keluar gitu, Februari, Maret awal. Itu tuh mereka nggak mau pakai masker, kalau orang-orang bule tuh mhm. kayak mereka nggak pakai masker, cuman beberapa aja orang tua yang pakai masker, terus gua lihat pasti orang Asia biasanya pakai masker sih. Kalau orang Jepang sendiri pakai masker nggak Iya sih sih. mereka? Kebetulan bukan kebetulan sih, jadi pas lagi booming-booming-nya itu,
di Jepang kan panic buying ya, Mmm. masker, terusnya tisu toilet, sampai alat-alat makan tuh sempet habis dalam waktu sekejap gitu. Kok alat Jadi makan? mereka kayak misalnya bukan alat makan, kayak apa ya, kebutuhan sehari-hari kayak beras, Oh, iya 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 iya. sayuran, atau daging gitu-gitu. Karena mereka sangat menghindari untuk kontak langsung sama orang kan. Mmm, Jadi mhm mereka mhm. beli sebanyak mungkin, ya panic buying gitu. Tapi Mmm. menurut gue kayaknya orang Jepang tuh termasuk salah satu, masyarakat yang nurut gitu. Jadi ya mereka masih pakai masker. Kalau yang panic buying waktu itu, kan kalau gua ngelihat di Instastory lu juga kena imbas dari panic buying gara-gara Iya, lu nggak dikasih tahu kan. Itu exactly. ceritanya gimana? Masalah Masalahnya gini, kan kita sebagai orang asing, kita kadang nggak bisa dapat informasi itu secepat mereka kan. Mmm. Otomatis mereka share-nya pakai bahasa Jepang gitu. Kadang kita punya limit buat ngerti apa beritanya. Ketika kita udah ngerti beritanya, misalnya pas panic buying itu barang-barang udah nggak ada gitu. Sering sering banget sih. Maksudnya kemarin beberapa kali kan di sini sempat ada typhoon Mhm. gitu kan. Jadi mereka udah tahu duluan, terus kita baru tahu pas kita ke supermarket udah kosong deh. Itu 2018 atau 2019 itu ya? Kalau nggak 2008. salah 19 kemarin juga ada sih, Iya. Hagibis, apa namanya, Typhoon Hagibis. Oke Itu oke. gede juga Tapi lumayan. kalau kayak gitu ada, apa sih, kayak perkumpulan Indonesianya nggak sih kalian di mana share informasi kayak gitu? Ada kebetulan kan gue masih tergabung dengan PPI Jepang kan, Oh, ya ya. ada di grup-grup gitu kan, kadang gue update dari situ gitu. Mhm. Mereka juga biasanya update dari KBRI, jadi kita masih bisa tetap, apa namanya, tahu informasi. Terus kebetulan juga kan ada teman-teman yang udah lebih lama di sini, terus mereka Mhm. juga kadang punya keluarga dan udah nikah sama orang sini kan. Jadi mereka kadang share atau enggak gue harus cek-cek Facebook lah, gitu buat Mmm. update informasi. Cuman pada waktu itu akhirnya bisa dapat makanan ya, gitu ya? Untungnya maksudnya kayak convenience store gitu kan masih buka 24 jam kan, ya Oke. seenggaknya dari situ sih masih ya. Cuman kalau misalnya ke supermarket gitu-gitu sih udah ludes, parah. Oke Di oke. sini pas awal-awal kan panic buying, terus setelah itu kayaknya 2 mingguan gitu, terus mulai balik normal dikit-dikit, pelan-pelan gitu. Jadi Mhm. mulai ada barangnya, cuman kita dibatasin buat beli gitu. Kayak 1 orang cuman misalnya 1 bandrol tisu atau 1 masker gitu-gitu. Tapi It dikit-dikit mulai keluar. berarti Jepang tuh Ya, memakai, lockdown istilahnya atau apa ya? PSBB atau apa dia? di sini ini kayaknya semacam PSBB sih, bukan lockdown juga. Jadi apa ya, di-suggest gitu, disarankan untuk bekerja dari rumah, sekolah dari Mhm. rumah, Oke. tapi nggak ada Tapi istilah lockdown bukan yang sama kayak di sekali Cina sih. atau Italia yang benar-benar lu nggak boleh keluar dari rumah gitu. Kita Berarti masih bisa kok. orang boleh keluar dari rumah, tapi restriction-nya gimana? Apa aja batasan-batasannya? Kalau yang awal-awal itu, masker aja sih, paling pakai masker, Mmm. terusnya alkohol, belum yang sempet dites, rapid test gitu loh, pakai apa, termometer yang buat di Oh, jidat iya, gitu kan, heeh. belum ada. Itu tuh baru sekarang-sekarang mulai dibuka kayak mall, tempat makan. Itu sekitar kapan ya? Kayaknya akhir Juli deh, Juli gitu Berarti mereka sebelumnya baru mulai ditutup tuh. kayak, hospitality mall, terus kayak sekolah Iya, gitu-gitu tutup mereka semua ya? tutup 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 tutup. Cukup Terutama di lama? daerah Tokyo ya. Ya dari Maret akhir itu, Maret, April, Mei, Juni, terus Lumayan ya? Juli itu kan udah mulai dibuka tapi sedikit-sedikit. Ini udah mulai agak dibuka lagi nih sekarang-sekarang. Heeh. Berarti Ya kalian bertahap juga ya? bertahap juga sih, Mirip bertahap. mirip sih. Kalau misalnya penerbangan internasional kayak gitu-gitu susah nggak sih? Atau dalam negerinya gimana kalau untuk penerbangan? Kalau kalau dari Jepang keluarnya masih bisa, cuman Mhm. dari luar ke Jepangnya tuh susah. Mmm. Banyakan kalau nggak salah aku pernah dengar, ada post di salah satu Facebook di community Indonesia gitu, Mhm. mereka kan mau ke Osaka. Nah, udah nyampe Osaka tuh disuruh pulang, Hah? disuruh balik lagi. Waktu
waktu beli toilet paper akhirnya muncul, dijagain Hmm, dong sama satpam. Jadi supaya kita cuma boleh ngambil satu-satu doang gitu. Karena ada iya iya iya. kasus orang berantem gara-gara toilet paper di sini.